hingga dia menunjukkan sertifikat pernikahan di depan Qizong. Gadis itu terkejut menemukan, jadi suamiku adalah Qizong. Nenek, bukankah Anda bilang cucu Anda di lokasi konstruksi? Ya, itu Lin pada hari itu. Dia sedang melakukan inspeksi di lokasi konstruksi. Qizong yang dulu menentang perjodohan nenek, juga merasa sangat terkejut. Istri baru yang belum pernah bertemu, ternyata adalah cinta sejati yang selama ini dicari. Lebih mengejutkan lagi, dari Bulan, ternyata sedang hamil anak Qizong. Gadis itu tidak hanya tidak merasa senang, karena menikah dengan keluarga kaya, malah ingin bercerai dari Qizong. Membuat gadis itu tidak menyangka perubahan sikap Qizong. Menarik gadis itu kembali. Wen Suyu, dengarkan baik-baik. Ini adalah kesalahan rumah sakit milikku, dan laporan pemeriksaan kesehatanmu. Telah dilakukan inseminasi buatan padamu. Jadi anak di perutmu adalah milikku. Saya bertanggung jawab atas kamu dan anak-anak. Namun pada saat itu gadis itu salah mengira. Qizong melakukan hal itu demi anak yang belum lahir. Gadis itu ingin mencegah anaknya menderita di masa depan. Maka dia setuju untuk tidak bercerai dengan Qizong untuk sementara waktu. Namun, syaratnya adalah tidak boleh mengumumkan hubungan mereka. Tidak ingin rekan kerja salah paham. Kesempatan kerja yang diperoleh dengan naik pangkat sendiri. Qizong tidak ingin kehilangan kekasihnya lagi. Selama gadis itu tidak bercerai, dia akan menyetujui semua syarat, dan memberikan gelang warisan keluarga Qi yang melambangkan nyonya muda Qi. Diberikan kepada gadis itu gelang warisan nenek moyang. Hal ini juga membuat wanita yang selalu mengincar Qizong merasa terancam. Mengetahui bahwa gadis itu sudah menikah, dia memerintahkan asistennya untuk memperdaya gadis itu ke ruang istirahat Qizong. Membuat gadis itu dituduh menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan posisi di atas dengan Qizong. Tanpa sadar, wanita di ruang istirahat Qizong ternyata tertidur di tempat tidur. Kejadian ini tidak disadari oleh Qizong. Tidur bersama dengan gadis itu. Ketika gadis itu bangun dan menemukan Tuan Qi, ternyata tidur di sebelahnya sendiri. Gadis itu ketakutan dan menendang Tuan Qi ke bawah tempat tidur. Tolong perhatikan dengan jelas. Ini adalah ruang istirahat saya. Tepat pada saat itu, wanita licik itu memanggil gadis itu keluar seperti anjing. Wen Suyu, keluarlah dari sini. Tuan Qi, kenapa kamu di sini ya? Itu mereka. Mereka yang menipu saya masuk ke sini. Mereka ingin merusak reputasi saya. Saya tidak akan membiarkan Tuan Qi kesulitan. Saya akan menanganinya. Gadis itu untuk menjaga reputasi Tuan Qi. Namun, wanita licik itu sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk menjelaskan. Mereka membiarkan beberapa pengikut menarik baju gadis itu. Namun, nenek yang khawatir tentang gadis itu datang tepat waktu, mendorong mereka semua menjauh. Lepaskan semuanya. Wen kecil, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, nenek. Kalian semua terlalu berani menipu. Saya meminta Silin memecat kalian semua. Hahaha, nenek tua, apa otakmu tidak sehat? Wanita licik yang tidak tahu identitas nenek menyalahkan dia tidak mengerti batas. Berani memerintahkan Bos Qi. Mereka mencari masalah sendiri, menjatuhkan nenek ke tanah. Saat mendengar Bos Qi memanggil nenek, mereka merasa sangat terkejut. Mereka mengganggu orang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Beberapa karyawan segera berlutut minta maaf. Bos Qi, aku tidak tahu. Itu nenekmu. Kami tidak akan melakukannya lagi, Bos Qi. Silin, sebelumnya aku memang tidak tahu. Dia adalah Nyonya Qi. Dia, ya, itu Wen Suyu. Dia masuk ke ruang istirahat Anda tanpa izin. Namun wanita licik itu terus menanyakan tentang Qi. Ngomong-ngomong, Silin, mengapa kamu juga di ruang istirahat? Bos Qi yang tidak bisa mengungkapkan hubungan. Dia mengalihkan topik dan menegur wanita licik. Direktur Lin, jika tidak bisa mengendalikan bawahan sendiri, saya tidak keberatan. Biarkan orang lain mengurusnya. Melihat Direktur Qi membawa pergi gadis itu, wanita licik merasa tidak puas dan melepaskan kemarahan dalam hatinya. Setelah itu, wanita licik tidak hanya tidak menahan diri, malah menambah beban kerja gadis itu. Bahkan ingin mengadakan acara kumpul-kumpul perusahaan, agar suami miskin gadis itu ikut serta, supaya gadis itu malu di depan rekan kerja. Saat gadis itu muncul di acara dengan gaun formal, membuat semua orang terkejut. Gadis itu ternyata begitu cantik dan menawan setelah berdandan. Wanita licik yang merasa kalah dan suram, malah menyuruh manajer perusahaan untuk mempermalukan gadis itu di depan umum. Gadis cantik, wajahnya memang segar. Manajer Li, saya sudah menikah, tolong jaga sikapmu. Oh, kamu pura-pura jadi wanita suci dan tegar. Punya suami tapi masih saja begitu. Malah menggoda Direktur Qi. Saya hanya menyentuhmu, ada masalah. Li Yanming, orang ini tidak tertarik padamu. Menurut pendapatku, hubungan antara Qizong dan Direktur Lin lebih kuat dari emas. Kamu tidak bisa ikut campur. Lebih baik ikuti Li Yanming. Dia sangat perhatian terhadap orang lain. Hahaha.
Setidaknya aku adalah manajer Ki, tidak seperti pekerjaanmu sebagai penjaga keamanan. Suamimu yang mengantar makanan punya uang. Kamu adalah barang murah yang sudah digunakan orang lain. Masih berani memilih-milih padaku. Hari ini aku harus menyelesaikanmu. Biarkan aku pergi. Ayo semua datang. Mari kita lihat bersama-sama. Suami miskin dan konyol dari Wen Suyu ini. Seperti apa penampilannya? Suaminya adalah Qi Zong. Apa yang kamu katakan? Di sertifikat pernikahan ini, pria yang difoto adalah Qi Zong. Sertifikat pernikahan palsu seperti ini. Membayar sebanyak yang Anda inginkan. Bagaimana mungkin Qi Zong tertarik padanya? Wanita seperti ini. Benar juga yang kamu katakan. Wen Suyu, kamu juga terlalu menjijikkan. Memiliki suami tapi selalu menginginkan Qi Zong. Aku tidak punya. Aku dan Qi Silin memang sudah menikah. Wen Suyu, kamu juga tidak boleh terlalu sombong. Kamu sendiri seperti apa? Bos Qi pasti akan tertarik. Kamu orang biasa seperti ini. Pegang dia untukku. Kamu jujur padaku. Biarkan aku pergi. Jangan terlalu berlebihan. Terlalu. Aku meminta kamu untuk merayu Silin. Aku meminta kamu untuk berbuat curang. Aku meminta kamu untuk menyebarkan gosip. Pergi sana. HMPH masih ingin merebut pria dari Direktur Lin. Sayang sekali. Di mata Tuan Qi, hanya direktur. Katanya, bahkan menolak semua pekerjaan. Harus menghadiri pertemuan dengan direktur. Ternyata, ketika Silin menyukai seseorang. Begitulah. Tunggu sebentar. Dari mana kamu mendapatkan gelang jade itu? Gelang jade warisan keluarga Qi. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Bagaimana mungkin? Ini jelas-jelas merupakan harta tak ternilai. Ini adalah perhiasan kerajaan dinasti Song. Nilainya tak terhingga. Hanya diwariskan dari generasi ke generasi. Milik Nyonya Qi muda. Bagaimana Silin bisa memberikan barang berharga seperti ini padaku? Berpura-pura sepenuhnya. Pasti dia sedang mempermainkan orang-orang di sini. Ini adalah yang diberikan oleh Qi Silin kepada saya. Bukan palsu. Kamu harus mengembalikannya padaku. Mengembalikan padamu. Gelangku. Masih berani melawan? Pegang dia untukku. Ini adalah harga yang kamu bayar karena menggoda Silin. Jika kamu bijak, kamu akan mengundurkan diri sendiri. Jika tidak, aku tidak keberatan melumpuhkan tanganmu. Biarkan aku pergi. Berhenti. Qi Silin, apakah kamu datang untuk mendukung Lin Si? Silin, kamu sudah datang. Kami menunggumu. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak sengaja tergores. Qi, Anda datang tepat waktu. Wen Suyu menggoda Direktur Lin. Kami sedang mengurusnya. Qi Silin sangat menyukai Lin Si. Kamu akan segera bercerai denganku, bukan? Siapa yang melukai tangan Wen Suyu? Aku tidak sengaja menginjak tangannya. Maaf, saya tidak sengaja menginjak tanganmu. Lin Si, kamu memimpin intimidasi terhadap karyawan. Kamu sebagai direktur. Kamu benar-benar hebat. Qi Silin, kamu membela diriku. Qi, Wen Suyu berbohong terlebih dahulu. Dia bahkan memalsukan surat nikah kalian berdua. Mengapa Anda masih membicarakan direktur? Siapa yang merobek sertifikat pernikahan ini? Itu saya, Direktur Qi. Direktur Qi, sangat baik. Kamu sudah dipecat. Mengapa, Direktur Qi? Karena saya tidak suka padamu. Jika kamu ingin membuka, silakan. Apakah perlu alasan? Direktur Qi. Dia hampir menginjak kepala direktur. Dia berkuasa dan berlaku sewenang-wenang. Saya tidak tahan melihatnya. Jadi saya memberinya pelajaran. Direktur, tolong bicarakan dengan Direktur Qi untukku. Silin, apakah kamu ingin melindungi Wen Suyu dan menyalahkan saya? Hari ini, tidak peduli siapa. Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Kejadian seperti ini. Di perusahaan kami, Qi Group. Benarkah, Wen Suyu melanggar peraturan hari ini? Tidak membawa keluarga untuk menghadiri pesta. Apa masalah jika saya mengatur karyawan saya sendiri? Aturan perusahaan mana? Menghadiri pesta harus membawa keluarga. Itu adalah aturan Qi Group. Ataukah kamu, Lin Si, aturan yang mengambil keputusan sendiri? Saya, masih ada. Kami Grup Qi. Kapan giliranmu, Lin Si? Ayo bertindak sebagai mediator. Jika kamu tidak bisa menjaga posisi direktur dengan baik. Qi Silin, kamu ingin karena seorang wanita yang tidak penting bertengkar denganku. Lagi pula, wanita ini sudah punya suami. Benar, Qi Zong, karena seorang pegawai kecil. Marah-marah tidak ada gunanya.
Wen Suyu, semua ini karena ulahmu. Melihat Qizong dan kamu bertengkar, kamu senang sekarang? Kamu jangan dulu mengadu domba di sini. Jelas sekali kamu yang menindasku. Bahkan merusak gelang warisan keluarga saya. Gelang warisan keluarga Qi. Berani merusaknya juga. Berani sekali. Apa? Gelang ini memang asli. Gelang ini bukan. Selalu di sini dengan bibi. Kenapa itu ada di tangannya? Siapa yang merusak gelang ini? Tunjukkan. Jangan takut, saya di sini. Aku akan mendukungmu. Itu dia. Bukan aku. Kamu sendiri yang jatuh dan merusaknya. Aku menyarankanmu untuk berbicara jujur. Kalau tidak, tunggu aku mengeluarkan rekaman pengawasan. Tidak hanya sekadar kehilangan uang, mengganti rugi, nilai gelang ini, aku tidak akan mampu membayar dengan bekerja seumur hidup. Wen Suyu, kita semua adalah rekan kerja. Bisakah kamu membantuku? Pergi. Biarkan aku melepaskanmu. Bisa juga. Minta maaf kepada Wen Suyu sekarang juga. Maafkan aku, Wen Suyu. Tolong maafkan aku. Tidak terdengar, lebih keras sedikit. Maafkan aku, Wen Suyu. Maaf, aku salah. Sudahlah, cukup. Sudahlah, kita semua hanya rekan kerja. Jangan sembarangan mengganggu orang lain lagi di masa depan. Ayo pergi, aku akan membantumu merawat luka. Wen Suyu. Berani mencuri pria dariku. Tunggu saja. Ah, jijik. Wen Suyu, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Memiliki suami tapi berani menggoda Qizong. Rumahnya memiliki begitu banyak kamar. Bagaimana bisa tidur di sampingku? Dia tidak akan. Apakah kamu ingin melakukan itu dengan aku malam ini? Kamu. Hei. Terlalu ceroboh. Apa kamu baik-baik saja, Qi Silin? Kamu malam ini, apakah kamu masuk ke kamar yang salah? Ini rumahku, kamu adalah istriku. Suami istri tidur dalam satu tempat. Apakah ada masalah? Tapi aku belum memutuskannya. Benar. Bos Qi sangat toleran. Dia seharusnya memahami saya. Wen Suyu, tidak ada yang memberitahumu. Tidak boleh di tempat tidur. Berunding dengan pria. Wen Suyu, aku hanya pergi mengambil remote. Kenapa kamu menutup mata? Apakah kamu sangat menantikan? Apa yang akan terjadi? Qi Silin. Wen Suyu, aku akan menunggumu. Pada hari yang aku rela. Wen Suyu ini, seperti hantu yang tidak pergi. Direktur Lin, saya punya cara. Mendengar kali ini, yang bekerja sama dengan kita. Bos perusahaan pinggiran timur. Teman kecil Anda, Zhao Lin. Kita sebaiknya memberikan kualifikasi desain pakaian kali ini kepada Wen Suyu. Semuanya adalah orang kita. Ingin mengatur Wen Suyu. Tidak mudah kan? Ide bagus. Lakukan seperti yang kamu katakan. Baiklah. Tunggu. Pergi beritahu dia. Setelah kerja, ikut aku. Perusahaan Dongjiao bertemu dengan Zhao Lin. Ya. Hai Suyu. Sudah waktunya pulang. Mengapa kamu belum pergi? Saya akan bertemu dengan Direktur Lin nanti. Pergi ke perusahaan Dongjiao. Berkoordinasi dengan Direktur Zhao. Saya akan menyelesaikan kontrak terlebih dahulu. Bisakah aku mendengar? Direktur Zhao dari perusahaan Dongjiao. Bukan orang baik. Dia adalah seorang peleceh. Dia suka mengganggu karyawan perempuan muda. Di bawah pengaruhnya. Tidak tahu berapa banyak magang yang telah dia rusak. Kamu harus sangat berhati-hati saat pergi nanti. Ada begitu banyak orang di perusahaan Dongjiao. Dia seharusnya tidak berani seperti itu. Dan Direktur Lin juga ada di sini. Kamu bodoh. Seluruh perusahaan Dongjiao adalah miliknya. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, saat kamu pergi untuk bersosialisasi nanti, berikan minuman. Kamu jangan minum.